Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Presiden ADRI, Dr. Haji Fatoni Rodi. Yang kami hormati segenap pengurus ADRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para dosen dan para soimin, soimat, zumiyin, zumiyat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa ini? 13 ya. Kita bisa mengadakan kajian Ramadan. Seri yang tema yang kita kaji adalah tentang asuransi syariah, yaitu kajian yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Namun sebelumnya nanti ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Mustafa SAG MEI. Kami bacakan singkat riwayat hidup beliau. Beliau lahir di Sidoarjo, ya masih muda ini, dan status kawin. Di CV-nya beliau masih menyebutkan kampus lama beliau, yaitu di YIN Sultan Amir Gorontalo. Ya, kebetulan kami juga sama di YIN Gorontalo dulu, kemudian mutasi ke Surabaya beberapa tahun yang lalu, dan sekarang beliau berada di Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Sunan Ampel. Ya. Pendidikan beliau S1 di IKH Tebuireng Jombang, S2 Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam di UIN Sunan Ampel, S3 Ekonomi Islam di PPS UIN Alauddin Makassar. Oke. Banyak sekali pelatihan beliau ikuti, baik di dalam maupun luar negeri, khususnya terkait dengan workshop penyiapan laboratorium perbankan syariah dan workshop tentang manajemen efektif dan aktif learning, serta terkait dengan empowering zakat in strengthening and in the economic of ummah, dan banyak sekali. Dan juga karya-karya ilmiah yang beliau publikasi, salah satunya franchise dalam perspektif Islam, the franchise ya, optimalisasi fungsi masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat, markup dalam murabahah, baik utang bil ajil dan kredit dalam praktik manajemen keuangan Islam, optimalisasi wakaf dalam melalui pemberdayaan BMT, dan banyak sekali sukuk retail negara, sukuk negara retail sebagai alternatif investasi syariah yang halal dan aman. Dan saya kira banyak sekali ya sistem zakat, ekonomi keuangan publik berbasis zakat. Luar biasa sekali narasumber hari ini yang banyak sekali pengalamannya, terutama di bidang keuangan syariah dan perbankan. Baik, untuk menyingkat waktu, hari ini kami sebagai moderator ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Mustafa, ya teman saya ini. Gimana, apa kabar Pak Mustafa? Alhamdulillah. Baik. Ya, suaranya agak kecil Pak. Kecil ya suaranya? Bisa ya? Enggak. Ya, agak kecil. Oke. Mungkin kendala. Mungkin sebagai gimana, sehat-sehat Pak ya? Iya, alhamdulillah, bismillah, insyaallah. Sinyal ya? Masih bukan, kecil, ya? Suara saya kecil, masih Pak ya? Oke, bismillah ya. Lumayan sudah terdengar. Baik, sebagai pengantar saya akan menyampaikan bahwa geliat pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah memang tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah dan produk-produk syariah yang lain. Tetapi demikian, pertumbuhan industri syariah baik di Indonesia maupun di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tengah perdebatan status asuransi berbasis tolong-menolong dan bebas riba menjadi alternatif bagi mereka yang menghendaki transaksi ekonomi yang halal.
Oleh karena itu semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah ini memungkinkan untuk pertumbuhan asuransi syariah lebih cepat di masa yang akan datang. Ya, salah satu ciri khas utamanya kalau syariah, sistem syariah ini, asuransi syariah itu adalah ada at-takaful. Kemudian pemegang amanah itu sebagai wakil daripada orang yang tertanggung, ya seperti itu. Berbeda dengan konvensional yang memang ada unsur gharar, ada unsur riba dan ya perjudian, ya. Di samping itu pemegang amanah atau pemilik asuransi itu memiliki atas premi yang disetorkan oleh tertanggung. Oke, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Mustafa SAGMI untuk memaparkan hasil-hasil risetnya ataupun pemikiran terkait dengan asuransi syariah. Silakan Pak. Tadi ada kata sambutan dulu tadi. Enggak ya, langsung ya. Halo. Oh, ngeten. Nggih. Monggo. Bagaimana pihak Adri akan menyampaikan sesuatu? Kami persilakan. Pak Pupu bisa Pak Pupu menyampaikan Pak Pupu. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Ketua Umum karena beliau belum join. Mungkin ada kesibukan, maka Ya. izinkan saya. Izinkan saya untuk menyampaikan semacam sepatah kata mewakili Bapak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari yang ke-13 ini kita masih bisa melaksanakan kajian Ramadan yang dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pada kajian Ramadan yang ke-13 ini kita akan mendapat penjelasan, pencerahan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Mustafa tentang asuransi syariah. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kita, sangat berguna bagi kita. Bukankah yang ingin kita raih selama ini sesuatu yang memang halalan thayyiban dan memang semuanya diridhoi oleh Allah. Dengan demikian, halnya yang berkaitan dengan asuransi pun, asuransi yang memang betul-betul halal, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang kita lakukan, ditambah dengan kalau kita pun join menjadi anggota asuransi, katakanlah nasabah asuransi, itu pun yang halal juga begitu. Nah, untuk pelaksanaan ceramah ini yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Mustafa, maka sebagaimana biasa, sebagaimana halnya yang telah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya, maka saat ini pun saya akan mewakili Pak Ketua Umum membuka kegiatan kajian Ramadan hari yang ke-13 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Mustafa, bisa dimulai. Ya, silakan Pak Dr. Mustafa. Izin share screen. Oke, mohon maaf, sudah kelihatan. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. قال أيضا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hadratal Muhtaramin, yang saya hormati, yang saya muliakan, Prof. Dr. Haji Fatoni Rodi sebagai Ketua ADRI yang mewakili. Ya. Yang saya hormati pengurus ADRI, pengurus harian. Yang saya hormati teman-teman sejawat, hadirin, hadirat, kalau bahasanya Pak Gufron, Zumiyin dan Zumiyat yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti kajian Ramadan, kajian Ramadan ADRI Berkah untuk seri yang ke-13 insya Allah. Hadirin Zumiyin dan Zumiyat yang berbahagia, kebetulan hari ini saya diminta ya secara mendadak sih kemarin sebenarnya sama Pak Gufron untuk memberikan materi terkait dengan asuransi syariah. Ya, di sini sebenarnya saya nggak ingin memberikan materi, hanya sekedar sharing saja terkait dengan asuransi syariah. Ya, terkait nanti apa dan bagaimana asuransi syariah nanti sama-sama akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita nggak akan perpanjang waktu karena memang sangat mepet sekali, apalagi kalau di tempat saya ini kadang jam 5 itu sudah teriak-teriak itu, loudspeaker speaker masjid itu sudah teriak-teriak misalnya. Oke, kalau kita bicara tentang asuransi syariah, asuransi secara umum, dalam beberapa bulan terakhir ataupun di 1-2 tahun terakhir ini kita disibukkan oleh berita sebenarnya yang tidak mengenakkan di dunia asuransi. Yakni skandal Asabri dan Jiwasraya yang merugikan negara sampai 22,78 triliun untuk Asabri, kemudian untuk Jiwasraya sampai 16,8 triliun. Demikian pula Bumi Putra juga mengalami masalah yang sama. Kemudian di sisi yang lain banyak sekali masalah-masalah yang kemudian terjadi di masyarakat kaitannya dengan asuransi, ya, peserta asuransi, khususnya asuransi konvensional. Tapi kalau untuk yang asuransi syariah saya masih belum mendengar, tidak tahu apakah memang tidak ada atau bagaimana. Yang sempat menjadi viral pada saat itu ada seorang selebritis dan juga seorang politikus ya, Wanda Hamidah, yang ketika kemudian anaknya sakit, ya, kemudian dia mencoba untuk ambil klaim di salah satu perusahaan asuransi, ya. Kemudian perusahaan asuransi itu memberikan sejumlah nominal angka klaim yang menurut Wanda Hamidah tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. Ya, ketika kemudian itu menjadi viral, ada banyak sekali kemudian para netizen ataupun masyarakat yang menjadi dalam tanda kutip, mohon maaf, menjadi korban asuransi. Ya, terlepas apakah mereka itu menjadi korban karena oknum dari agen dan atau mungkin perusahaan asuransi, atau karena ketidaktahuan mereka atas asuransi yang kemudian mereka miliki. Dan ini kemudian menjadi bola liar, ya. Sampai pada akhirnya kemudian banyak sekali ketika tanya kepada masyarakat terkait dengan asuransi, termasuk beberapa waktu yang lalu juga sempat saya melakukan penelitian terkait dengan respon masyarakat terhadap asuransi pada saat masih di Gorontalo itu, mereka menyatakan bahwa belum tertarik untuk mengikuti asuransi, mereka masih takut. Ya, biasa kan masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu inginnya kalau dia mengeluarkan uang ada benefit yang kemudian dia bisa terima dari uang yang dia keluarkan. Ketika dia mengeluarkan uang dari sakunya, dia harus ada
ada imbal balik dari apa yang dia keluarkan. Sementara kalau asuransi kan nggak seperti itu. Benefit yang akan didapat itu kan berupa jaminan risiko yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, fenomena yang seperti ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan bagi asuransi syariah. Ya. Dan asuransi syariah harus kemudian mengambil ini sebagai sebuah momen ya, untuk menunjukkan diri bahwa asuransi syariah ini menjadi sebuah asuransi yang bisa menjadi solusi bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk menyatakan aspirasi keuangannya aspirasi keuangannya itu pada asuransi syariah. Jadi dia tidak lagi kemudian menyimpan uangnya atau membayar premi atau mengikuti menjaminkan hidupnya, keluarganya dan atau harta bendanya kepada asuransi konvensional. Nah, untuk mengetahui apa itu asuransi syariah dan bagaimana itu asuransi syariah, mekanismenya dan lain sebagainya, nanti kita akan coba pelajari satu persatu, pelan-pelan kita akan pelajari. Saya akan berangkat dari pengertian asuransi dulu, asuransi syariah. Ya. Berdasarkan pemahaman ataupun pengertian asuransi syariah secara bahasa, asuransi syariah ini dipersamakan dengan takmin atau melindungi, ta'awun atau saling menolong, kemudian tadhamun saling menanggung, atau takaful saling menjamin. Kalau kata takaful itu berasal dari bahasa Arab takafala takaful, yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Ini sebagaimana tadi yang sempat disinggung oleh Pak Hufron ya, terkait dengan asuransi syariah ataupun asuransi takaful. Tapi lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana pengertian asuransi takaful ataupun asuransi syariah ini secara istilah. Ya. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional ya, nomor 21 tahun 2021 bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk, ya, kemudian memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian peraturan Menteri Keuangan sebenarnya lebih memperjelas, lebih mempermudah ataupun memahami pengertian asuransi syariah di sini. Ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 yang menyatakan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awun dan melindungi atau takafuli di antara para peserta asuransi ya, melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabarruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, dari kedua definisi ini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini ada kata usaha saling tolong menolong atau ta'awun. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian saling tolong menolong antar siapa? Ya saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi. Ya. Loh, kok bisa ya saling tolong menolong sesama peserta asuransi? Karena pada hakikatnya ketika kemudian seorang peserta asuransi ataupun nasabah asuransi membayar premi ke perusahaan asuransi gitu ya, kepada penanggung lah atau tertanggung membayar premi kepada penanggung, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, sebenarnya uang yang kita bayarkan itu tidak menjadi milik perusahaan, akan tetapi tetap hak miliknya adalah menjadi milik peserta, ya. Dan premi itu akan dibagi menjadi dua rekening, dimasukkan ke dalam dua rekening, yakni rekening peserta, ya, atas nama nasabah dan rekening tabarruk ataupun rekening derma yang kita kenal dengan istilah derma atau tabarruk itu sendiri, ya. Nah, ketika kemudian peserta, salah satu di antara peserta itu mengalami sebuah musibah ataupun mengalami sebuah risiko, maka klaim yang diambil oleh peserta itu diambilkan dari dana tabarruk. Ya. Misalnya ada seorang peserta yang kemudian dia ikut asuransi keluarga, asuransi jiwa ataupun asuransi keluarga misalnya 15 tahun.
masih berjalan 5 tahun, ternyata kemudian dia mengalami resiko meninggal misalnya. Ya, kalau kemudian dihitung, kalau kemudian kita coba hitung, sebenarnya premi yang dibayar itu nggak bisa mengcover nilai klaim yang diinginkan karena baru 5 tahun. Akan tetapi karena konsep yang kita pakai itu adalah konsep syariah, maka perusahaan asuransi bisa membayar klaim daripada peserta ataupun nasabah asuransi ini dengan mengambil uang yang dikumpulkan di dalam rekening derma, gitu ya, yang kemudian ditambah dengan sisa premi yang sudah dibayar selama ini, ya. Dan tentunya apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan membayar klaim tadi harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan syariah. Oke. Kemudian terkait dengan dasar hukum misalnya, ya sudah lengkap di sini, ada Al-Quran, kemudian hadis, ya, fatwa DSN MUI, kemudian juga ada surat keputusan Menteri Keuangan, ya. Kalau pada Al-Qur'annya Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan misalnya, di mana kita diminta untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau untuk An-Nisa ayat 9 di situ ada wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dan seterusnya, ini yang terkait dengan larangan untuk meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, gitu ya. Ya. Ini artinya bahwa keberadaan asuransi di sini adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan sampai kita itu meninggalkan keturunan kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki apapun. Ya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan takaful, kemudian ada hadis Muslim tentang tolong menolong itu menghilangkan kesulitan, hadis riwayat Tirmidzi tentang menghindari resiko dan seterusnya. Ya, diperkuat lagi dengan fatwa DSN MUI yang sebenarnya ini menjadi legal standing, ya, bagi beroperasinya perusahaan ataupun asuransi syariah. Ya, ini fatwa DSN MUI nomor 21 ini tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam ini adalah asuransi takaful. Kemudian nomor DSN MUI nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah, ya pada asuransi syariah, di mana kita nanti akan menjelaskan di mana letak ataupun posisi akad tijarah, dalam ini adalah mudharabah dan musyarakah dalam implementasi akad tersebut pada asuransi syariah nanti. Ya, kemudian pada fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi. Kemudian dipertegas lagi pada surat keputusan Menteri Keuangan nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, kemudian keputusan Menteri nomor 423 tahun 2003, ya, tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian dan tentang perizinan usaha perasuransian, ya, dan perusahaan reasuransi. Oke. Kemudian sebelum kemudian kita lebih lanjut masuk secara teknis terkait dengan mekanisme asuransi syariah, kaitannya dengan akad-akad syariah yang kemudian saya sampaikan tadi, ya, yang perlu kemudian kita pahami adalah terkait dengan prinsip-prinsip asuransi syariah itu sendiri. Ya. Ada 9 prinsip, ya, pada asuransi syariah yang kemudian harus kita ikuti kalau misalnya kemudian kita mau membuat ataupun mendirikan asuransi syariah. Yang pertama itu adalah akad prinsip tauhid. Ya. Prinsip tauhid ini menjadi sangat esensi, ya. Prinsip tauhid ini menjadi payung bagi semua bagi semua transaksi, ya, baik transaksi jual beli, baik transaksi sewa ataupun transaksi apapun, dan termasuk diantaranya adalah asuransi syariah. Pada Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya bahwa dan tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Ini artinya bahwa
Allah menciptakan manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, gitu. Ya, untuk beribadah kepadanya, lain tidak. Ya, karena memang penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah, maka sebisanya segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan di dunia ini, termasuk bermuamalah, baik itu jual beli ataupun sewa menyewa, dan termasuk diantaranya adalah berasuransi, itu harus sesuai dengan ketentuan syariah, karena merupakan bagian daripada ibadah itu sendiri. Ya, karena dia merupakan bagian daripada ibadah, maka kita harus bermuamalah atau berasuransi yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kita tahu kayak ibadah kalau misalnya kemudian kita samakan dengan sholat misalnya. Kalau kita sholat ada aturannya, ya. Kemudian membayar zakat pun juga ada aturannya. Pun juga ketika kita bertransaksi dengan transaksi yang lain, itu juga ada aturan-aturannya. Tidak boleh kemudian kita keluar dari rel yang sudah ditetapkan oleh aturan-aturan tersebut. Berasuransi pun juga harus ada aturannya. Kalau kita menganggap bahwasanya berasuransi adalah merupakan bagian daripada ibadah, maka tidak mungkin kemudian kita menyalahi aturan-aturan yang ada di dalam asuransi itu sendiri. Ya, karena kita menganggap itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan ini artinya adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Adil, ya. Adil itu ya bukan berarti sama gitu ya. Sama itu ya belum tentu adil gitu ya. Ya. Nah, keadilan dalam konsep dalam prinsip asuransi di sini memiliki pengertian bahwa kita harus menempatkan sesuatu kepada tempatnya, menempatkan hak dan kewajiban antara hak nasabah dan hak perusahaan itu sesuai pada tempatnya. Ya, kita lihat nanti ada hak nasabah itu berapa persen, ya, hak perusahaan itu berapa persen. Ini nanti akan dilihat pada akad tijarohnya, akad bagi hasilnya itu ya. Bagi hasilnya ketika kemudian pihak perusahaan asuransi itu dia menginvestasikan ya premi yang dibayar oleh nasabah, baik premi dalam bentuk rekening peserta ataupun premi yang sudah dibisakan dalam bentuk rekening tabarruk. Tapi pada akhirnya nanti akan kembali lagi nanti premi tadi ataupun hasil investasi tadi itu akan dikembalikan kepada rekening peserta dan rekening tabarruk. Dan itu akan kelihatan nanti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip tolong menolong. Sudah jelas tadi di awal saya katakan bahwa konsep awal dari asuransi syariah itu adalah lita'awun tadi itu. Ya, ini tolong menolong antar sesama peserta asuransi gitu. Jadi ketika ada satu peserta yang mengalami musibah gitu ya, maka peserta yang lain akan menolong dia dengan cara apa? Ya dengan cara membayar kerugiannya ya senilai klaim yang diharapkan tadi itu. Ya. Pertanyaannya dari mana ya rekening yang diambil itu ya dari rekening tabarruk tadi itu, bukan dari rekening peserta yang lain. Sehingga rekening peserta yang lain tetap aman. Tapi yang jelas ada apa niatan untuk saling tolong menolong gitu ya antar satu dengan yang lain, antara peserta satu dengan peserta yang lain. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah prinsip kerjasama. Kerjasama antar siapa? Ya antara peserta dengan perusahaan, ya. Kemudian antara antara peserta dengan perusahaan asuransi dan antara perusahaan asuransi dengan rekanan bisnis atau dengan pihak ketiga, ya. Tempat perusahaan asuransi melakukan penyertaan modal. Ya, itu kerjasama nanti. Jadi karena konsepnya adalah kerjasama, makanya akad yang digunakan adalah akad tijarah tadi, mudharabah dan musyarakah. Sehingga posisi antara peserta, kemudian perusahaan asuransi dan perusahaan rekanan itu posisinya kayak seperti mitra gitu. Jadi posisinya sama.
ya, bukan antara kreditur dengan debitur seperti yang ada di bank syariah, gitu, di bank konvensional, gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah kerjasama. Kemudian prinsip yang kelima itu adalah prinsip amanah. Ini posisinya ada pada perusahaan asuransi syariahnya. Jadi perusahaan asuransi syariah ini menjadi sebuah lembaga ataupun perusahaan yang amanah dalam rangka untuk mengatur dana ataupun premi yang dibayarkan oleh nasabah tadi ataupun oleh peserta asuransi, memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, diinvestasikan pada sektor-sektor yang memang sudah diperbolehkan, sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, gitu ya. Kan ada banyak hal yang kemudian menjadi larangan ya ketika asuransi syariah dan atau mungkin bank syariah ya, berinvestasi ataupun memberikan pembiayaan lah, memberikan pembiayaan kepada perorangan dan atau perusahaan misalnya. Itu ada aturan-aturannya, ada perusahaan-perusahaan yang boleh dan ada perusahaan-perusahaan yang tidak boleh. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak boleh kayak perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, ya, atau perusahaan-perusahaan yang terkait biasanya bahan-bahan kimia itu kadang-kadang termasuk yang dilarang, ya, yang dilarang untuk dijadikan sebagai objek investasi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, salah satu diantaranya juga adalah asuransi syariah. Ini terkait dengan amanah itu tadi. Kemudian prinsip yang keenam itu adalah prinsip kerelaan. Apa itu kerelaan? Kerelaan ini adalah bahwa peserta asuransi tadi kan di awal saya bilang ketika premi itu kemudian dibayar, di situ ada sekian persen itu yang akan dipotong, akan dimasukkan ke dalam rekening derma ataupun rekening tabarruk, rekening gabungan dari semua peserta asuransi, gitu ya, rekening gabungan yang nilainya ya bisa luar biasa besar ya, karena terdiri dari ribuan atau puluhan ribu, bahkan mungkin kalau bisa besar bisa sampai jutaan nasabah ya. Makanya kalau misalnya ada yang tanya apa cukup dipakai untuk membayar klaim, ya cukuplah, karena klaim itu dibayar dari rekening derma yang jumlahnya sangat besar, yang dihimpun dari rekening tabarruk dari semua peserta asuransi tadi itu ya. Nah, kerelaannya ini adalah bahwa peserta itu merelakan. Nah, ini tiap bank syariah ini memiliki kebijakan berbeda. Ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 5% gitu ya. Itu tergantung kesepakatan atau tergantung kebijakan daripada perusahaan asuransi. Ya, berapa yang akan masuk di rekening derma gitu. Ya, berapa yang akan masuk di rekening tabarruk. Ya, dan peserta harus rela itu, ya, kerelaan itu. Artinya bahwa rela karena dia harus menghibahkan atau memberikan 2 atau sampai 5% ya premi yang kemudian dia bayar untuk kepentingan tabarruk tadi, untuk kepentingan sosial tadi ya. Kemudian yang ketujuh adalah larangan riba. Ini jelas kalau bicara riba ya jelas tidak boleh lah ya, kalau riba tidak boleh. Dan kalau di asuransi syariah sudah mencoba untuk menghindarkan diri ya dari riba ini. Kalau kemudian ditanya apa itu riba, riba itu ya semacam kelebihan gitu ya yang disyaratkan ya bagi orang yang bertransaksi ya, tanpa adanya iwat ataupun pengganti gitu ya. Ya. Jadi ketika kemudian kita membayar premi, ya, biasanya kalau di asuransi konvensional itu kan ketika kita membayar premi, antara premi akumulasi premi yang kita bayar dengan jumlah klaim yang kita harapkan itu jauh lebih besar jumlah klaimnya. Nah, kelebihan itu yang dinamakan riba. Jadi kelebihan jumlah klaim pada asuransi konvensional itu yang dinamakan riba. Hal ini akan berbeda dengan asuransi syariah. Karena di sini tidak ada kelebihan, ya, tidak ada kelebihan. Ya, berapapun premi yang dibayar oleh
peserta asuransi, ya sebanyak itu juga nanti yang akan dikembalikan ketika peserta ataupun nasabah asuransi itu mengambil klaimnya, ya kekurangannya akan ditambahkan dengan dana tabarruk tadi itu. Kemudian yang ke-8, larangan maisir ataupun judi, jelas ya. Kalau di asuransi syariah mencoba untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan maisir itu. Ya, nggak ada istilah gambling. Ya, kalau di asuransi konvensional kan ya memang gambling. Ya, asuransi konvensional itu gambling. Ya, misalnya gitu ya. Misalnya kita ambil asuransi jiwa, ambil 30 tahun misalnya. Kemudian premi yang dibayar per tahunnya misalnya ya, 1 juta atau per bulannya 500.000 gitu ya. Ya. Dengan harapan bahwa rentang waktu selama masa pertanggungan misalnya 10, 20 atau 30 tahun tadi ya, kita berharap seakan-akan kita berharap kita akan mati pada saat itu, pada saat masa pertanggungan gitu. Ya. Jadi ketika kita akad ya, kita tanda tangani polisnya selama 10 tahun atau 20 tahun, ya seakan-akan kita itu sudah memprediksi bahwa kita akan mati sebelum 20 tahun. Nah, di sini letak gamblingnya gitu. Ya. Dan kalau seandainya kemudian kita nggak meninggal, misalnya, nggak mengalami resiko, maka premi yang kita bayar itu akan hangus, akan hilang dalam konsep asuransi konvensional. Gitu ya. Ada istilah dana hangus di situ. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah, bahwa di asuransi syariah itu tidak ada yang namanya dana hangus, tidak ada. Jadi berapapun premi yang dibayar, ya sebanyak itu akan dikembalikan, ya ditambah dengan bagi hasil, ya kalau misalnya kemudian kita tidak meninggal ya sampai masa pertanggungan 10, 20 atau 30 tahun, ya premi yang dibayar selama 20 tahun atau 30 tahun itu akan dikembalikan kepada kita, ya dipotong 2-5% untuk rekening tabarruk, ya kemudian ditambah dengan bagi hasil, ya bagi hasil yang diperoleh oleh perusahaan asuransi ketika menginvestasikan premi yang kita bayarkan tadi ke perusahaan-perusahaan ataupun melalui penyertaan modal ke banyak perusahaan. Gitu ya. Kemudian yang 9, prinsip yang ke-9 ini adalah larangan gharar ya semacam ketidakpastian gitu ya, penipuan ya. Kalau di asuransi konvensional kecenderungan ada semacam ketidakpastian itu ya, karena tadi itu kita kan nggak tahu. Kita nggak bisa memprediksi kapan kita akan mengalami risiko atau tidak, sehingga ada semacam ketidakpastian, dan ini sangat rentan sekali terjadi penipuan gitu ya. Ya kekhawatiran seperti itu yang kemudian coba dihilangkan di dalam asuransi syariah. Makanya kemudian mekanisme yang digunakan itu adalah takaful tadi itu. Oke. Kemudian terkait dengan akad dan produk asuransi syariah gitu ya. Nah, secara umum ini akad yang digunakan itu ya adalah akad tijarah, dalam hal ini adalah akad musyarakah, mudharabah. Ya, kebanyakan yang dipakai itu adalah akad mudharabah, kemudian akad wakalah dan akad tabarruk. Ya. Nah, akad tijarah ini dipakai dalam asuransi syariah yaitu pada akad mudharabah, ya. Sedangkan akad tabarruk ini digunakan untuk akad tabarruk. Ya, akad tabarruk digunakan untuk hibah tadi itu. Ya. Hibah yang 2%. Itu akad yang dipakai adalah tabarruk. Ya. Kalau yang tijarah ini, ya ini antara kalau misalnya gini, ketika seorang peserta asuransi atau nasabah asuransi dia membayar premi, nah posisi peserta ini sebenarnya sebagai sohibul mal gitu, sebagai pemilik harta, sebagai pemodal, sebagai sohibul mal. Sementara posisi perusahaan asuransi itu sebagai mudharrib ataupun sebagai pengelola. Ya, sebagai pengelola. Kemudian ketika
perusahaan asuransi bekerja sama misalnya dengan perusahaan lain atau melakukan penyertaan modal ya kepada perusahaan lain, posisi perusahaan asuransi itu sebagai sohibul mal, sebagai pemilik modal, dan perusahaan lain itu ya perusahaan rekanan itu posisinya adalah sebagai mudorib ataupun pengelola. Nah, ketika perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi ini kemudian mendapatkan keuntungan, maka dia akan bagi hasilkan, akan dibagi hasil gitu ya. Jadi ini basisnya bukan bunga, akan tapi bagi hasil ya berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan di awal. Jadi ada bagi hasil dari keuntungan atas penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan rekanan tadi. Ya. Demikian halnya perusahaan asuransi kepada nasabah. Ketika perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dari penyertaan modalnya kepada perusahaan yang lain, diakumulasi secara keseluruhan, ya, nah, keuntungan itu kemudian akan dibagi hasilkan kepada peserta yang akan ya diinput, akan dimasukkan kepada rekening peserta dan rekening tabarruk secara prosentatif. Ya tergantung besarannya berapa. Kalau misalnya 2% atau 5%, maka yang masuk ke rekening tabarruk ya nisbahnya ataupun bagi hasilnya itu adalah 2% atau 5%. Ya, sementara kalau yang 8% masuknya ya 8%. Ya, kalau yang rekening pesertanya itu misalnya 95%, ya 95% yang akan masuk. Ya, keuntungannya itu yang 95% akan masuk. Ya, oke. Kemudian terkait dengan implementasi konsep mudharabah, adanya bagi hasil dalam deposito dan sertifikat deposito dari perbankan syariah. Ini misalnya kalau seandainya premi yang dibayar ya, kumpulan premi yang dibayar itu kemudian didepositukan, ya. Maka ya perusahaan asuransi akan memperoleh bagi hasil dari perbankan syariah. Kemudian yang kedua tadi, sebagaimana saya bilang, ini direct investment ya, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, melakukan penyertaan modal. Ya, itu akadnya itu adalah akad mudharabah. Ya, kemudian bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah ya atas investasi yang dijanjikan ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi berapapun yang diperoleh atas penyertaan modal, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi atas penyertaan modal tadi akan dibagi hasilkan juga kepada peserta asuransi atau nasabah asuransi. Kemudian terkait dengan produk asuransi di sini ada dua, ini produk tabungan, produk asuransi tabungan ataupun asuransi keluarga. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah produk asuransi yang bukan tabungan yang kita kenal dengan istilah asuransi umum. Oke. Kemudian terkait dengan asuransi umum dan asuransi keluarga. Ya, asuransi umum ini yang dikenal dengan istilah asuransi kerugian adalah bentuk asuransi syariah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi. Ya, yang bentuknya seperti asuransi kebakaran, asuransi asuransi kendaraan bermotor misalnya. Ya, hampir sama dengan asuransi pada umumnya. Sedangkan untuk asuransi syariah keluarga ini adalah bentuk asuransi syariah yang memberi perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi. Jadi kalau yang asuransi umum ini adalah pertanggungan pada hartanya, kalau asuransi syariah keluarga ini pertanggungan kepada orangnya ataupun pesertanya. Oke, ini terkait dengan mekanisme kerja asuransi gitu ya. Ini tadi sekilas sebenarnya sudah saya gambarkan. Ini saya bikin dalam bentuk skema. Jadi ketika peserta asuransi ini membayar premi asuransinya itu akan dimasukkan ke dalam rekening peserta dan rekening derma. Dan total dana tadi premi tadi itu ya akan dikelola, kemudian akan dikembalikan keuntungannya ya
keuntungan bersama modalnya tadi akan dimasukkan kepada rekening peserta dan rekening derma, ya. Dan keduanya kemudian akan dipakai untuk membayar klaim asuransi bila terjadi resiko. Ya. Oke, ya ini ya. Jadi premi ini kemudian dibayar, dia akan masuk. Ini posisinya ada di perusahaan asuransi. Jadi rekening derma dan rekening peserta kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Ya, seakan-akan seperti dibagi menjadi dua, ya, tapi sebenarnya tetap uangnya hanya pencatatannya saja yang terbagi menjadi dua, kemudian diinvestasikan, ya. Nah, keuntungan investasinya itu akan dikembalikan kepada kumpulan dana peserta tadi yang terdiri dari rekening derma dan rekening peserta, ya. Kemudian ketika terjadi klaim, maka klaim itu akan dibayar dengan menggunakan rekening peserta dan rekening derma ataupun rekening tabarruk tadi itu. Ya. Oke, ini contoh ya, contoh pembayaran klaim asuransi keluarga. Ini yang tadi saya bilang di awal, kalau di asuransi syariah itu tidak ada dana hangus, gitu ya. Ya, karena tidak ada dana hangus, ya. Apakah si peserta tadi itu tertimpa musibah, ya, habis masa kontrak atau mengundurkan diri, ya, peserta asuransi itu tetap akan mendapatkan pengembalian, akan mendapatkan klaim atau pengembalian dana atau pengembalian premi yang sudah dibayar tadi itu. Ya. Ini contohnya untuk yang tertimpa musibah misalnya, sumber pembayaran klaimnya itu adalah dari tabungan peserta tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah porsi bagi hasil investasi. Ya, karena tadi saya sampaikan ada kerjasama, ada penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga adalah santunan dari rekening derma. Ya, ada santunan dari rekening derma. Ya, meskipun misalnya dia mengalami resiko ataupun meninggal misalnya, itu baru 1 tahun, dia akan mendapatkan besaran klaim yang nilainya sama. Gitu. Apakah dia mengalami resiko di tahun pertama atau di tahun ketiga atau di tahun kelima, itu besaran klaimnya itu sama. Ya. Dari mana membayar sisanya? Padahal porsi simpanan ya tabungan pesertanya itu. Tabungan peserta yang diambil melalui premi yang dibayar itu hanya baru 1 tahun, ya diambil dari santunan rekening derma tadi itu, dari rekening tabarruk tadi itu. Kemudian bila habis masa kontrak, ini yang menarik, ini seringkali kemudian bisa menjadi apa ya, menjadi salah satu akad ataupun transaksi yang bisa menarik banyak nasabah. Ya, karena meskipun habis masa kontrak dananya tidak hangus, tapi tetap masih bisa kembali. Ya. Dari mana kemudian sumber pembayaran klaimnya? Yang pertama dari tabungan peserta tadi, ya tetap sama. Jadi mulai kalau 20 tahun, ya rekening peserta selama 20 tahun yang sudah dipotong rekening tabarruk 2-5% misalnya, itu dikalikan. Ya, misalnya 1 juta misalnya dikalikan 20 tahun, ya kalau 5% berarti 950.000 dikali 20 tahun, ya totalnya itu akan diberikan. Kemudian porsi bagi hasil investasi. Nah, porsi bagi hasil investasi ini ya porsi investasi yang sudah dilakukan ya selama 20 tahun itu. Ya. Jadi pencatatannya kita nggak paham apakah pelaporan bagi hasil itu dilakukan setiap bulan sebagaimana di bank atau setiap tahun. Kita nggak paham kalau di asuransi syariah. Ya. Barangkali ya mungkin sama ya setiap bulan ya mungkin. Ya. Nah, setiap bagi hasil yang diterima oleh peserta asuransi melalui rekening peserta dan rekening tabar itu diakumulasi gitu selama 20 tahun masa pertanggungan tadi itu. Nah, itu juga akan menjadi penambah besaran klaim yang diterima oleh peserta.
Kemudian yang ketiga, santunan Mustafa, dari dalam. mungkin 5 menit lagi Pak Mustafa. Oh gitu ya. Ya, oke. Kemudian bila mengundurkan diri, ya ini menarik. Bila mengundurkan diri, ya, maka yang diperoleh itu hanya tabungan peserta dan porsi bagi hasil investasi saja. Jadi kalau dia mau mengundurkan diri, nah ini tidak bisa terjadi kalau ada asuransi konvensional. Ya, meskipun kita tahu bahwa beberapa perusahaan asuransi konvensional sekarang sudah mengadopsi sistem ini. Jadi ada mengadopsi sistem ini yang mungkin dikenal dengan unit link gitu ya, yang dikenal dengan istilah unit link. Jadi berasuransi sekaligus berinvestasi, tapi ada banyak sekali celah di situ. Ya, sehingga seringkali kemudian nasabah ataupun peserta asuransi merasa tertipu, merasa dibohongi, nggak sesuai antara janji dan kenyataan. Oke. Ya, oke. Untuk yang asuransi umum juga sama. Saya mau langsung saja di perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ya. Oke, yang pertama terkait dengan akad. Kalau yang asuransi konvensional ini akadnya adalah jual beli, sementara yang asuransi syariah itu adalah akadnya takafuli. Akad jual beli bagaimana? Ini akad jual beli antara peserta dengan perusahaan asuransi. Jadi ketika kita menjadi nasabah perusahaan asuransi, misalnya saya menjadi peserta ataupun nasabah untuk asuransi jiwa, gitu. Ya, ketika saya membayar, menandatangani polis dan membayar, itu seakan-akan saya menjual jiwa saya itu kepada perusahaan asuransi, ya, seharga besaran klaim yang akan saya minta. Ya, sementara untuk asuransi syariahnya ini konsepnya adalah takafuli, yakni tolong. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan dana. Ya, kalau untuk asuransi konvensional, dana ini tetap menjadi milik peserta. Ya, jadi masuk ke dalam rekening peserta tetap menjadi milik peserta. Sementara di asuransi syariah, terbalik ini. Kalau di asuransi konvensional itu menjadi milik perusahaan. Ya, karena akadnya adalah tadabuli. Sementara yang asuransi syariah ini menjadi milik peserta. Ini terbalik, memang. Kemudian sumber pembayaran klaimnya ya, dari rekening perusahaan untuk yang konvensional, yang asuransi syariah dari rekening tabarruk. Kemudian terkait dengan keuntungan, ya, asuransi konvensional ini keuntungannya itu semuanya milik perusahaan. Ya, sementara asuransi syariah itu dibagi antara peserta dan perusahaan. Dan kemudian yang kelima, ya, terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya, ya. Sementara asuransi syariah ada Dewan Pengawasnya. Karena ada Dewan Pengawas Syariahnya, maka asuransi syariah ya pasti akan berupaya untuk dalam setiap transaksi ataupun produk yang akan dikeluarkan oleh asuransi syariah harus seizin Dewan Pengawas Syariah. Kemudian yang keenam terkait dengan jaminan risiko. Kalau konvensional itu adalah transfer of risk, ya, transfer risiko. Sementara kalau asuransi syariah itu adalah sharing of risk, ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan dana hangus. Asuransi konvensional itu ada dana hangus, sementara di asuransi syariah itu tidak ada dana hangus. Saya kira itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih paparan dan penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Dan mungkin dengan adanya pemaparan tadi, kira-kira apa ya? Apakah kita berminat untuk berinvestasi atau membeli produk asuransi syariah ini? Karena tadi ada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip tolong-menolong yang sangat menarik. Dan uniknya lagi bahwa ini dana atau premi yang diberikan oleh orang nasabah tersebut tetap ada, ya, tetap menjadi tabungan. Dan kemudian dananya itu ada bagi hasilnya, plus ada derma ataupun tabarruk yang disisipkan untuk para nasabah yang lain yang nanti akan mengalami terjadi klaim, gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya simpulkan, dan perbedaan-perbedaan sangat banyak, termasuk
investasi premi itu digunakan untuk hal-hal yang halal ya, beda dengan yang konvensional. Saya kira itu prinsip-prinsip, dan ini insya Allah kalau kita dukung maka perkembangan asuransi di Indonesia itu semakin baik, semakin bagus, mengikuti atau membuntuti pertumbuhan asuransi. Sebab saya lihat datanya itu ternyata di Eropa dan Amerika itu perkembangan asuransi syariah luar biasa banyaknya. Sementara di negara Islam itu ya agak tertinggal begitu. Entah kenapa ini kok bisa ternyata di negara Eropa atau Amerika yang banyak sekali. Dalam sebuah penelitian yang sebuah penelitian yang dirilis oleh beberapa peneliti di karangan penggiat ekonomi syariah. Baik, untuk menyingkat waktu dan kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Kami persilakan, di samping nanti saya akan bacakan pertanyaan di chat ya. Oke, saya persilakan langsung dulu kalau mungkin, kalau ada ya, silakan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ada yang langsung ingin bertanya langsung atau bagaimana? Akan saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dari Ibu Rahayu ya. 1. Bagaimana jika di tengah jalan gagal bayar premi asuransi syariah karena masalah keuangan atau keuangan bermasalah? Dan apakah polis asuransi syariah bisa dibatalkan? Dan apa saja yang di-cover oleh perusahaan asuransi syariah? Silakan Bapak Dr. Mustafa. Oke, saya akan menjawab berdasarkan konsep ya, berdasarkan konsep sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ketika peserta asuransi itu kemudian tidak sanggup untuk membayar, polisnya berhenti ya, mungkin karena dia di PHK atau apa gitu ya. Apa yang kemudian akan diterima gitu ya. Apakah dananya hangus ya? Kalau dananya untuk asuransi syariah sebagaimana yang saya sampaikan tadi nggak hangus. Tapi kalau kemudian dia berhenti, ya kemudian melapor ya, dia tetap akan mendapatkan klaim ya, akan mendapatkan pengembalian sebesar jumlah premi yang dibayar selama dia menjadi peserta. Misalnya dia ambil pertanggungan selama 10 tahun misalnya, kemudian sampai 5 tahun dia sudah nggak sanggup karena dia di PHK. Nah, berapa yang kemudian dia bisa ambil, bisa dapatkan ya klaimnya gitu ya. Ya, sebanyak premi yang dibayar selama 5 tahun itu ya, dipotong dana tabarruk tadi ya, yang masing-masing perusahaan itu beda, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 gitu ya. Itu kebijakan perusahaan gitu ya. Itu pun masih akan ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh dari penyertaan modal yang dilakukan oleh asuransi syariah selama 5 tahun tadi itu, ya. Jadi masih akan dapat. Ini teorinya sih seperti itu. Teorinya seperti itu. Tapi apakah kemudian implementasinya semua perusahaan asuransi kemudian mengimplementasikan teorinya? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, itu butuh penelitian lagi yang lebih dalam. Kalau misalnya mungkin Pak Mustafa, bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal asuransi ini, bisa nggak menjangkau itu? Ya harusnya bisa. Ya, itu juga bisa merupakan bagian dari pengawasan syariah compliance-nya ya di situ. Jadi Dewan Pengawas Syariah juga harus mengingatkan kalau seandainya kemudian perusahaan asuransi syariah itu tidak berjalan sesuai dengan aturan syariah gitu ya. Ya, kalau misalnya dia nggak mau membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan, ya otomatis ya kudu dijawil, harus diingatkan. Meskipun kalau kita lihat peran Dewan Pengawas Syariah ini kan selama ini masih kurang kuat ya. Kebanyakan di lembaga-lembaga keuangan non bank ataupun bank, keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini masih belum begitu belum begitu dianggap ya, kayak hanya sekedar formalitas. Itu menjadi kritik juga sebenarnya. Menjadi kritik. Gitu ya, harusnya
Dewan Pengawas Syariah itu yang ngantor juga, ngantor di lembaga keuangan syariah, bukan hanya sekali-kali datang saja. Ya, selama ini yang terjadi hanya sekali-kali datang saja. Saya punya salah satu dosen itu di Pasca dulu waktu. Ya, dia menjadi Dewan Pengawas Syariah, pimpinan Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulut ya di Makassar. Dia punya kantor, yang kantornya itu sama besarnya dengan kantornya pimpinan. Dia punya mobil operasional. Saya pikir, wah ini yang betul. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu ngantornya itu di kantor cabangnya. Jadi nggak ngantornya di rumah. Kalau ada masalah saja dimintai konsultasi saja, nggak seperti itu. Ya. Punya semacam super body Pak ya, punya taring lah untuk bisa mengaudit. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Saya baca dari Ibu Sri Rahayu juga tadi. Apakah berhubungan sepertinya? Berapa bayaran premi, berapa besaran premi dan lamanya kewajiban bayar premi asuransi syariah itu berapa Pak kira-kira? Ya. Berapa dan bagaimana jika lupa membayar? Nah ini. Ya. Kalau untuk besaran premi itu tergantung ya. Jadi nggak ada. Kalau tadi di bawah tadi ada pertanyaan juga di bawah terkait dengan asuransi takaful kesehatan gitu ya. Jadi dibatasi sampai 20 juta. Ini terkait dengan besaran tanggungan ataupun premi itu biasanya berdasarkan kesepakatan. Ya. Besaran premi itu kalau aturannya sih berdasarkan kesepakatan, tapi beberapa perusahaan itu sudah menetapkan, dia sudah semacam punya tabel. Ya, jadi semacam punya tabel besaran klaim itu berapa, premi yang dibayar itu berapa. Ya, biasanya dalam rangka untuk mempermudah pencatatan sih biasanya sih seperti itu. Tapi ya, secara konsep itu sebenarnya kita bisa menentukan berapa besaran klaim yang kita inginkan dan berapa besaran premi yang akan kita bayar sesuai dengan besaran klaim tadi. Itu secara konsep bisa. Tapi secara praktis itu biasanya perusahaan-perusahaan asuransi itu dia sudah menetapkan, sudah punya listnya gitu. Kalau misalnya premi klaim, besaran klaim yang diminta sekian, premi yang dibayar sekian. Jadi yang ditawarkan kepada calon nasabahnya itu adalah preminya yang murah dan besaran klaimnya. Ya hampir sama lah. Ya ini juga menjadi kritik juga sih bagi asuransi syariah. Ya kenapa kemudian perusahaan asuransi syariah ini perkembangannya nggak begitu bagus karena salah satu diantaranya ya karena inovasinya yang memang agak kurang. Jadi asuransi syariah itu ya mirip-mirip lah dengan asuransi konvensional, produk-produknya juga hampir sama ataupun hampir mirip, hanya akadnya saja yang berbeda. Oke. Baik, ini selanjutnya saya akan menguatkan lagi pertanyaan Bapak dari Edi Rosidi. Beliau pengalaman ya, saya dulu pernah ikut asuransi kesehatan yang takaful, tetapi sayangnya untuk plafon dananya dibatasi sampai 20 juta per tahun. Bila lebih tidak di-cover. Bila ikut BPJS hampir semua biaya di-cover oleh pemerintah. Ini gimana Pak? Ternyata inovasi maupun tadi plafonnya dibatasi. Lagi-lagi apakah syariah itu harus begitu Pak? Harus seperti itu? Harus tabaruk semua atau gimana? Ya karena memang itu menjadi kelebihan sekaligus kelemahan dia. Kelebihan tabaruk itu kan ya bisa saya bilang tadi kelebihan sekaligus kelemahan dari asuransi syariah, dan ini memang butuh kajian yang lebih dalam terkait dengan pengembangan produk-produk asuransi syariah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dibatasi sampai 20 juta, ya mungkin karena kemampuannya ya sampai segitu untuk mengcover ya. Karena yang dipakai untuk mengcover itu kan dana tabarruk tadi itu. Iya. Jadi ini terkait dengan kebijakan perusahaan asuransi itu sendiri. Ya. Jadi sifatnya bantuan nggih Pak Dr. Mustafa nggih, bantuan, tidak cover full nggih. Prinsipnya bisa gitu. Mungkin nggak seperti menyaingi BPJS begitu. Kira-kira begitu mungkin nggak itu? Ya, itu mungkin butuh penelitian lebih dalam gitu ya. Butuh kajian-kajian yang lebih dalam. Tapi ya ini menjadi PR juga dari perusahaan asuransi ya supaya dia lebih inovatif. Kemudian PR juga bagi
pemangku kepentingan ya, para pakar-pakar ekonomi syariah khususnya Dewan Pengawas Syariah di SNM UI ya untuk mengakomodir semua keluhan dari masyarakat ya, termasuk yang dialami oleh Pak Edi Rosidi ini ya, terkait dengan batasan klaim ya, batasan plafon dana yang bisa diberikan itu maksimal sampai 20 juta tadi itu. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban, dan saya kira prinsipnya kalau mau bergabung Asusarisa itu ya siap tanggung bersama lah kira-kira, dan jangan cari keuntungan banyak-banyak. Kira-kira karena di situ ada prinsip tabaruk yang tidak bisa dihilangkan. Baik, silakan, masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan ada yang mau konfirmasi atau menguraikan pendapat. Atau dari Pak Ketua, Pak Dr. Profesor Ahmad Fotoni yang sudah bergabung ingin menyampaikan statement atau komentarnya, silakan Bapak Fotoni, kami persilakan. Para audien yang ingin bertanya, monggo. Asuransi syariah ya. Apakah setelah ini berbondong-bondong atau berminat untuk menjadi nasabah di asuransi syariah setelah ikut ini, atau biasa-biasa wait and see ya? Yang jelas lumayan tadi ya, ada tak sekaligus nabung, sekaligus bagi hasil, sekaligus ya untuk ta'awun ya, saling tolong menolong. Artinya daripada uang itu habis ya tidak dipersiapkan, ditabung untuk asuransi, saya kira lebih aman, lebih bagus dibanding harus disimpan sebagai tabungan biasa, karena akan lain, beda jaminannya itu lain, peruntukan, dan biasanya dana itu ya sudah fokus, tidak di orak-orik, di otak-otik lagi itu ya, kecuali kalau ada yang mengundurkan diri. Saya kira menarik ini asuransi ini ya, syariah ini ya. Tapi mudah-mudahan berkah ini, semakin berkah dengan mengikuti asuransi join. Monggo, ada ingin disampaikan dari Presiden Adri, monggo, Prof. Atau yang lain, silakan. Ada waktu sekitar 3 menit lagi, kita closing. Cukup nggih? Cukup nggih? Oke. Sampun, silakan Bapak Ibu yang masih mempunyai harapan dan bagaimana ya. Terus Pak, kira-kira kalau boleh tanya, nasabah di Indonesia itu banyak nggak ya kira-kira ya untuk asuransi itu ya? Kalau dibandingkan dengan konven ya lebih banyak di konven sih, karena memang mereka sudah mapan ya, sudah lama sudah mapan. Yeah. Tapi terkait dengan perkembangan asuransi syariah ini jumlah nasabahnya sih sudah cukup lumayan. Cuman akibat kemarin kasus Asabri, kemudian Asabri, Jiwasraya, ada pengaruh nggak yang eksodus itu ke syariah? Ya, sepertinya kalau lihat dari masyarakat kita ini kan masih banyak yang anti dengan asuransi ya, karena budaya, kalau menurut saya budaya masyarakat kita itu kalau misalnya belum dia mengeluarkan uang, dia itu harus tahu apa yang dia dapat gitu. Dia harus mendapatkan benefit secara langsung. Itu yang menyebabkan kenapa asuransi secara umum, bukan cuma asuransi syariah saja, itu bisa berkembang baik. Penambahan jumlah nasabahnya ataupun pesertanya itu juga nggak signifikan. Padahal kalau di negara-negara maju, keberadaan asuransi itu kan semacam kayak wajib ya, semacam kebutuhan. Kalau di sini kan bukan kebutuhan, masih belum setingkat sebagai kebutuhan. Ya, kalau naik turunnya ya tetap ada. Ya, meskipun di beberapa daerah kayak di Gorontalo bahkan sempat turun ya, saya juga prihatin ya. Di Gorontalo itu di Bumi Putra Muda itu hanya beroperasi kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah itu kemudian tutup itu yang tutup ya. Tidak tahu kenapa. Padahal kita tahu Gorontalo juga merupakan salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim ya, 90
mungkin 95% itu Muslim, tapi kepedulian mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya mungkin asuransi masih kurang. Ya, kita tidak tahu kenapa itu, mungkin masih membutuhkan kajian yang lebih dalam, saya kira. Mungkin itu. Baik, menarik sekali. Dari semakin menjelang buka bersama ini ternyata tidak ada habis. Mudah-mudahan kajian kali ini semakin mendatangkan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua, terutama tentang bagaimana motivasi dan sosialisasi asuransi syariah ini yang tadi ternyata nuansanya juga ada nuansa tabungan, investasi, sekaligus juga donasi. Ya, tiga hal ini beriringan ada dalam asuransi syariah, dan itu yang tidak ada di dalam asuransi konvensional. Mungkin yang paling penting itu asuransi lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah dijamin lahir maupun batin. Ya, kita asuransikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu asuransi dunia akhirat yang saya pahami. Baik, barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih pada para narasumber, kepada Bapak Dr. Mustafa SHGMI atas waktu dan sumbangsihnya. Ucapan kembali kepada Bapak Presiden Adri dan seluruh jajaran pengurusnya, dan serta audien, para hadirin hadirat, soimin soimat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Baik saja itu yang dapat saya sampaikan, dan ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber. Ini ada sertifikatnya, cuma bagaimana saya men-share ini, belum bisa saya ini. Ada sertifikatnya Bapak, dan biar nanti saya share lah ke panjenengan, nggih. Jelas ini sudah ada, saya nggak tahu letaknya di mana karena laptopnya istri saya, ya. Baik, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan Bapak Mustafa. Mudah-mudahan ilmu panjenengan bermanfaat dan barokah, dan barangkali kalau ada mau konsultasi, adakan kerjasama dengan beliau bisa, ya. Beliau insya Allah banyak sekaligus peneliti dan dosen, ya. Asli Sudarjo. Nah, ini insya Allah bisa dihubungi melalui telepon langsung nanti. Dan menjelang buka bersama ini, mari kita tutup acara webinar ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Assalamualaikum, derek undur. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.